aja. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan sana bakaram maraswan ali sana la sempat dimatu zahra sekali jilani wa qadani wa syafi'an nabi maliki hambali nawi rabbi jamil bukala hadisin wal qura wal mufassirin bi masarikil ardi lama qaribi hasana mahdi rahman isa baki kadama madu ali wali asli afuru ajmain Cuma ila arwahi walidina mahatina wa ajdadina masyaina wa jami'il muslimina muslimat Allah yaghfiru lahum wa yarhamu darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulum bid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya halaman 25. Wa kaunuhu la maula lahum ai ghaira atikin lihasimin wala mutallibiyin lil khabari sahihi maulal qaumi minhum wa yajibu isti'abul mawjudina minhum ay minal asnafis samaniyati az-zakati wa minal asnafis samaniyati zakata walau zakatal fitri lakin ikhtara jam'un jawazu dab'iha li salasatin fuqara'a wa masakina masalan bal naqalar ruyani anil a'immati salasati wa akharina annahu yajuzu dab'u zakatil mali aidan ila salasatin min ahli sahami. Qala wa huwal ikhtiyaru li ta'azzuril amali bimadhhabina walau kana syafi'i hayyan la abtana bihi. Intaha. Qala Ibnu Shalah wal mawjudul ana arba'atun fakirun wa miskinun wa gharimun wa ibnu sabil wal amru kama qala fi ghalibil biladi fa illam yujad ahadun minhum hufizatiz zakatu hatta yujadu wa'duhum. Apa dzalika kulluhu Ibnu Hajarin. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya masalah zakat nih. Kemarin di sana dikatakan nggak boleh nerima zakat tuh, ya gitu, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Ya, jadi ya keluarga keturunan Rasulullah tuh dari Bani Muthalib, ya keluarga Abdul Muthalib gitu, ya Abu Thalib dan
juga Bani Hasyim ya, keluarga ya. Nah, itu kedua golongan ini ya, itu Rasulullah haramin nggak boleh nerima zakat gitu ya, dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Muthalib nih gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya, berdasarkan hadis tuh yang Nabi katakan inna hazihi shadaqati innama hiya awsaqun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin rawahu Muslimun ya, aran hadis tuh ya. Ya, jadi hadis itu Rasulullah bilang inna hazihi sadaqat, sungguhnya zakat ini innama hiya awsahun nas, zakat itu ya kotoran manusia itu ya, kotoran orang kaya itu ya. Nah, jadi ya karena itu statusnya seperti gitu, kotoran. Nah, maka Rasulullah wa innaha la tahillu li Muhammadin, sungguhnya tuh zakat ya tidak halal, artinya haram ya buat Nabi Muhammad, wala li ali Muhammadin, dan juga enggak halal ya, enggak boleh, enggak haram bagi keluarga Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sendiri enggak boleh tuh makan zakat, dan juga keluarga Nabi Muhammad juga enggak boleh ya makan zakat tuh ya. Yang dikatakan keluarga Nabi Muhammad yaitu yang keturunan tadi tuh Bani Hasyim dan Bani Muthalib gitu ya. Nah, jadi ya orang-orang yang ya dia itu merasa keturunan dari Rasulullah tuh ya, para habaib pada ya Sadatul Alawiyin tuh, nah itu dia merasa dari keturunan ya Rasulullah. Nah, berarti dia nggak boleh nerima zakat gitu ya, karena Rasulullah udah jelasin tuh haram, nggak boleh nerima gitu tuh ya. Nah, artinya gitu ya. Kenapa? Karena ya Nabi Muhammad itu ya nilainya tuh lebih tinggi ya derajatnya ya dibanding daripada ya yang lainnya tuh gitu ya tuh ya. Jadi nggak boleh ya sampai turunan ke berapa tuh? Ya nggak ada batasnya dah Nabi gitu kalau dia merasa keturunan ini gitu ya gitu. Karena kalau hadiah tuh boleh, Nabi juga nerima hadiah ya, namanya sedekah nggak boleh ya. Kalau sedekah apa tuh zakat gitu, ke zakat kan wajib ya, zakat, kifarat ya, nazar tuh ya, dam ya gitu, dam haji tuh ya. Kalau kita dam kan haji kan ada, kalau yang kena dam kan baik dam ya apa tuh ya tamattu atau kiron, atau juga dam-dam yang lainnya tuh ya, yang pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu dia Bani Hasyim dan Bani Muthalib nggak boleh nerima gitu ya, karena itu semua ya barang wajib gitu ya. Jadi yang semua bentuknya itu wajib. Nah, ya bakat keluarga Nabi Muhammad tuh ya itu dilarang, nggak boleh ya, jangan terima karena ya bukan hak dia gitu ya. Nah, artinya nah itu ya. Nah, kecuali kalau ya hibah ya hadiah, nah itu boleh ya, karena Nabi sering nerima tuh ya hadiah-hadiah dari raja-raja tuh gitu ya. Raja Bizantium dulu ya pernah ngirimin kepada Nabi tuh ya minyak wangi tuh gitu ya, kasih minyak wangi gitu ya. Nah, yang kemudian Rasulullah bagi-bagiin tuh pada ya sahabat gitu ya. Nah, itu ya, jadi kalau hadiah ya nggak apa-apa, karena ya seorang raja ya biasa tuh memberikan ya satu hadiah tuh ya gitu. Nah, kayak Nabi Sulaiman aja tuh kan ini mursilatun bihadiyatin tuh ya, dari raja ya Bulqis tuh, Raja Bulqis. Nah, gitu ya, waktu ya utusan apa tuh Nabi Sulaiman kirim burung tuh ya, burung hudhud ya, sampein surat dia tuh ya gini, ini wajadtu ya kitaban ya min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa tuni muslimin gitu, isi surat Nabi Sulaiman tuh kepada Ratu Bulqis tuh ya, langsung jatuh di kamar dia tuh ya, karena dibawa oleh burung tuh gitu ya. Begitu dia dapat tuh ya, kata Raja Bulqis ini wajadtu ya gitu ya, sungguhnya saya dapatin kitaban bin Sulaimana wa innahu
ya gitu saya dapetin nih ya surat dari Nabi Sulaiman yang isinya Bismillahirrahmanirrahim waktuni muslimin kata Nabi Sulaiman tuh. Nah ya, nah akhirnya ya Ratu Bilqis tuh ya musyawarah gimana nih. Nah akhirnya ya musyawarah sama ya pengawal-pengawalnya semua. Nah ya kirim ya hadiah dah ya kepada Nabi Sulaiman. Ya sebelumnya dia datang kirim dulu itu ya hadiah tuh ya. Nah begitu sampai kepada Nabi Sulaiman ya Nabi Sulaiman tolak ya gitu ya kenapa ya lu kira ya gitu kerajaan gue nih ya kecil ya lu kasih hadiah segini gitu ya itu hanya disuruh pulangin lagi tuh Nabi Sulaiman wah pulang ya kalau lu nggak datang ya nah gue serang tar gitu ya gitu ya aku akan kirim tuh Bijunudin tuh ya nah itu ya jadi kalau hadiah-hadiah itu ya biasa nah itu Nabi terima ya gitu. Nah ya kemudian lanjutannya nih dan juga bukannya ya keluarga Nabi Muhammad juga yang nggak boleh di sini juga wakaunuhu dan juga keadaan tuh dia itu ya artinya nggak boleh nerima tuh zakat siapa la maulalahum ya gitu dan tidak boleh tuh nerima yaitu budak yang dimerdekakan oleh Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Jadi budak yang udah dimerdekain nama dia tuh keluarga Bani Muthalib dan Bani Hasyim itu juga nggak boleh ya nerima ya tuh maula kalau maula tuh budak yang dimerdekakan ya jadi ya Bani Hasyim Bani Muthalib nih ya punya budak nah kemudian budaknya dimerdekain kan udah jadi orang merdeka kalau orang merdeka kan boleh nerima zakat kemarin kan syaratnya boleh nerima zakat kan orang merdeka orang muslim kan. Nah sekarang dia dimerdekain tuh budak, ya dia kan orang Islam dimerdekain. Nah tetap dia nggak boleh, ya kenapa? Ya bekas, ya nah budak, ya nah ya mau Bani Hasyim dan Bani Muthalib, ya sih dilarang tuh nggak boleh. Ya orang namanya bekas, ya bekas pembantu presiden, ya masa bekas bantu presiden masih nerima. Yang begitu-gitu aja jelek dong kan. Mati presiden sih biasanya kan. Ya, lain kan gitu, udah pasti kan. Ya, lain nilainya kan jadi nanti kan jeleknya ke sono kan. Oh, itu bekas dia tadinya tuh bekas bantu presiden sekarang ya. Nah, nerima ya bansos. Kan gitu, nah jelek sono laporan nih kan, nah gitu Rasulullah gitu juga, jadi budak-budaknya bekas dia, ya di merekain tuh nggak boleh juga nerima, gitu, karena masuk golongan masih dia juga gitu, tuh ya, jadi dikatakan la maula lahum tuh, jadi nggak boleh nerima tuh, ya zakat, ya budak yang dimerdekain, ya, nah ya Bani Hasyim dan Bani Muthalib tuh gitu ya tuh budaknya jadi enggak ya ini dulu Zaid bin Harisah tuh ya bekas tabani bekas anak angkatnya Rasulullah kan ya kan bekas anaknya Rasulullah tuh diangkat kan dia nah kemudian ya itu kan menjadi satu satu sorotan pandangan ya tinggi gitu nah sehingga tuh si Zainab ya yang Bani Hasyim tuh ya orang Quraisy ya Bani Hasyim ya dikawinin tuh ya kepada si ya Haris tuh Zaid bin Harisah gitu. Nah akhirnya karena statusnya beda ya dia kan bukan anak ya anak kandung ya anak angkat gitu ya. Nah akhirnya kan apa tuh ya nggak cocok karena nggak sekupu ya gitu. Nah kalau si Zainab kan emang orang Quraisy orang Ashraf ya orang mulia gitu. Nah kalau di sini dia si Zaid itu anak angkat ya nggak keturunan orang ya orang-orang mulia gitu. Nah jadi waktu dia dinikahkan tuh sama si Zainab ya karena nggak sekupu kan jadi akhirnya gimana ya berlawanan kan gitu ya. Nah ya kayak orang kaya ya nikah sama ya pembantu sama ini kan gitu ya kan nggak nggak sejalan
gitu. Nah akhirnya nggak cocok, nah ribut gitu ya. Nah, akhirnya sampai misal tuh gitu ya. Nah nggak terus tuh. Nah kemudian Allah untuk membuktikan ya supaya dia anak angkat ini ya bukannya anak bener gitu ya, anak kandung. Nah akhirnya Rasulullah disuruh nikahin tuh sama si Zainab itu yang bekas ya bini anak angkatnya. Jadi anak angkat itu ya nggak punya status apa gitu ya, nggak punya warisan nggak apa gitu ya, tuh ya nilai anak angkat tuh gitu ya. Nah itu yang Nabi dikatakan ibtalur tabani ya, Nabi itu membatalin yang namanya anak angkat. Jadi anak angkat itu nggak ini ya, jadi bekas ya istri anak angkatnya itu sama juga orang lain. Nah kalau kita anak bener kan nggak boleh ya gitu, berarti anak kita nih nikah pada perempuan gitu ya, meskipun udah diceraiin juga sama anak kita nggak boleh gantiin iya mantan nih gitu ya gitu kan. Nah ya karena apa, kalau namanya mantu kita kan nggak batal terus gitu ya, nggak batal. Nah ini ya, nah itu kan si Zainab kan bekas anak angkatnya, jadi anak angkat tuh ya nggak ada apa-apa, jadi tetap tuh batalnya. Rasulullah tuh Allah perintahkan ya gitu ya nikah tuh kepada Zainab itu ya, karena Zainab itu Bani ya orang Quraisy tuh ya, turunan dari Bani Muthalib itu gitu ya, Bani Hasyim gitu kalau anak itu ya, orang Quraisy tuh yang punya derajat ya tinggi ya. Tadinya kan dilihat kan si Zaid ini kan ya karena anak angkat Rasul ya kan lain ya, anak angkat presiden kan gitu ya, tahu-tahu ya nah, gitu ya nggak punya status apa, nggak ada warisan, nggak ada apa gitu tuh ya. Jadi anak angkat tuh nggak ya nilainya nggak seperti anak biasa gitu ya, anak kandung gitu ya. Nah itulah ya, jadi maula nih ya disebut maula Bani Hasyim atau maula ya. Nah ya Bani Muthalib itu tetap dia tuh nggak boleh nerima zakat. Ai ghairu atikin ya liha simin wala Muthalibin, yaitu nggak boleh nerima ya yaitu ya Bani ya atikin, ada yang budak yang dimerdekakan ya, Bani Hasyim dan Bani Muthalib gitu ya. Kenapa? Li khabari sahihi ya, karena ada hadis sahih mengatakan maulal qaumi minhum ya, budak yang dimerdekakan itu termasuk daripada golongan mereka gitu. Jadi kalau budak nih seorang ya punya budak gitu dimerdekain ya gitu, berarti dia nanti sama statusnya masih kayak golongan masuk ya, nah ya keturunan ke sono ya, jadi masuk golongan gitu ya gitu ya. Jadi ya budak-budak tuh yang merdekakan oleh satu kaum ya, dari warga ini, nah itu dia termasuk nanti ke sana gitu, masuk bilangan kita ya. Jadi dilarang tuh, nggak boleh minum tuh ya. Nah ini ya, jadi orang-orang yang nggak boleh nerima zakat, nah itulah tadi tuh ya. Nah jadi keturunan ya dari keturunan Nabi tuh ya gitu, Nabi Muhammad dan keturunannya, dan juga ya budak yang dimerdekakan dari golongan Bani Hasyim dan Bani Muthalib juga nggak boleh nerima zakat gitu ya tuh ya gitu. Nah tapi ada lagi kalau di sini nggak dibungkap lagi, yaitu orang yang kaya itu juga nggak boleh menerima zakat gitu, baik kayak harta atau kayak kerjaan gitu tuh ya, orang yang ya nggak boleh nerima zakat ya. Kayak harta emang dia punya duit, nah kayak kerjaan artinya dia bisa kerja, masih mampu kerja. Namanya orang yang mampu kerja tuh bisa kerja, nggak boleh nerima zakat ya, karena apa, dia bisa kerja, kalau dia mau kerja dapat duit gitu dimales ya, hanya nggak boleh dikasih gitu ya. Tuh ya orang yang kaya gitu ya. Jadi orang yang kaya tuh termasuk kan apa, anak kecil
nggak boleh nerima zakat. Ya, kenapa? Anak kecil kaya. Ya, yang dibawa ya balik. Ya, sebelumnya balik. Sebelum balik itu anak kecil ya, gitu dibawa balik lah, bawa 15 tahun. Ya, ukuran umur gitu. Sebelum dia di bawah 15 tahun, nah itu dia nggak boleh gitu. Karena anak kalau udah 15 tahun itu udah statusnya dewasa. Ya, bukan anak kecil lagi. Gitu. Ini anak yatim tuh yang dikata anak yatim di bawah ya 15 tahun. Ya. Nah, anak yatim udah punya anak tuh. Hakim ya, anak yatim dibagi. Iya, anak yatim udah punya anak ya yatim. Yatim situ Daud juga itu anak yatim ya dia. Iya, yatim piatu dia. Enggak ada namanya, enggak ada nyanyi. Gitu ya. Jadi 15 tahun tuh, udah 15 tahun ya berarti udah ya, bukan anak yatim lagi. Masuknya orang fakir gitu. Kenyang gitu. Tanda miskin kayak gimana, Ustaz? Kemarin tuh, tanda miskin kan? Tandanya, Ukurannya, ukurannya sampai yang nggak bisa gimana? Yang ukuran miskin, nah kalau miskin kan kemarin tuh yang nggak punya usaha kan? Yang usahanya dia nggak cukup kebutuhannya. Kemarin kan gitu, orang butuh 10.000. Iya. Nah dia cuman sanggup cari 8.000 atau 7.000. Itu miskin ya? Itu miskin. Nah kalau fakir, ya fakir dia butuh 10.000, dia bisa dapatnya 2.000 atau 3.000 sampai 4.000. Gitu, artinya di bawah separuh. Nah kalau miskin di atas separuh, itu miskin. Itu, gitu ya. Nah jadi kalau anak-anak tuh umur 15 tahun, dia udah dewasa. Ya udah nggak perlu dia gituan gitu. Nah dia apa? Ya. Nah, dia kadang kagak punya duit, ya karena dia nggak kerja nggak apa masih sekolah, nah kan berarti miskin. Ya boleh gitu bantu, tapi statusnya bukan anak yatim, ya fakir gitu, ya orang fakir miskin kan gitu, ya hanya kita kasih tuh duit dia buat sekolah yang udah SMA kan, iya nggak apa-apa, itu emang orang miskin kan gitu, yayasan fakir miskin kan gitu ya. Nah iya gitu, yatim gitu, fakir miskin. Nah yatim udah kagak ya karena ya fakirnya, miskinnya yang dikasih. Nah itu, jadi anak-anak yang sekolah tuh udah 17 tahun kan SMA, ya. Nah itu kan masih dapat ya, sumbangan juga. Nah itu karena fakir, nggak apa gitu, dia miskin gitu ya. Nah kalau dia tuh boleh nerima zakat. Iya, kalau anak-anak itu boleh nerima zakat tuh dari 15 tahun ke sono, nah boleh nerima zakat karena dia udah ya, nah, boleh tuh udah dewasa. Nah kalau yang yatim nggak boleh gitu ya karena anak kecil ya masih tanggung jawab ya orang tua gitu ya walinya yang dia nafkahnya apanya semua gitu ya anak kecil ya. Nah istri sama juga, nah istri termasuk orang kaya juga nggak boleh nerima zakat istri gitu ya. Jadi yang nerima nanti suaminya itu. Jadi suaminya miskin kan gitu ya. Nah istrinya ya nggak boleh kita kasih zakat pada dia meskipun dia saudara kita gitu. Jadi kasih suaminya gitu ya. Jadi nanti suaminya buat nafkahin. Nah itu saudara kita gitu ya. Jadi jangan kasih saudara kita aja, kita kan biasa kasih saudara kita nih, punya zakat kasih nih, saudara kita tuh, ya kasih zakat lo gitu. Udah diam-diam aja jangan bilangin ya laki lo. Ya, jangan gitu, enggak sah, enggak boleh karena bukan hak dia. Dia enggak boleh nerima gitu ya. Kalau apa istri itu ya, dia nerima boleh, cuman namanya titipan. Kalau saya udah ngapa-ngapain gini. Hah? Gimana? Ya, itu ditanggung jawab sama anak. Iya. Nah kan kalau orang udah tua, itu tanggung jawab anak. Jadi kaya juga. Kaya juga ya? Iya kaya, nggak nerima zakat. Karena apa? Ada anaknya. Kalau udah janda miskin? Hah? Udah janda miskin, nah udah bagi. Gitu. Iya. Gitu. Iya miskinnya. Gitu. Gitu. Nah kalau ada anaknya wajib tanggung jawab.
Itu ya kalau orang tua tuh ya nggak gitu, nah berarti anak wajib ya nafkahin orang tua, wajib bayarin zakatnya juga anak. Iya, anak wajib bayarin zakat awaknya. Ya, bukan nyaknya bukan. Ya, zakat ya. Nah, awaknya gitu. Zakat mal. Iya zakat fitrah. Kan zakat fitrah emak kan enggak punya duit kan, Ud. Nah, iya kan kagak ada. Mau zakat mal dari mana? Nah, Enak bilangin anak ajak ngaji aja sih. Nah itulah ya orang-orang yang nggak boleh nerima zakat gitu. Kalau lembaganya jelas-jelas lembaga yatim gitu. Iya terus? Nah dia yang diurus ya sampai orang ini sampai SMA, kadang-kadang ada yang malah udah mulai kuliah. Iya kan itu kan nanti kan dia ada yatim kan, yatim piatu dan fakir miskin. Nah jadi masuknya ke sono. Yang fakir miskin itu yatim udah enggak, kalau udah dia udah masih SMA tuh, udah SMP SMP SMA tuh masih terus kan dapat sumbangan. Nah jadi yatimnya kagak, ya larinya ke ya fakir. Ya kan ada dua nama itu, ya gitu ya. Nah ya yayasan ya yatim piatu, ya fakir miskin gitu. Jadi yatim piatunya udah enggak, nah fakir miskinnya yang masih terus itu. Nah kalau fakir miskin sih nggak ada batasnya dah. Ya, sampai dia mati jugaan kalau emang dia miskin. Iya, kagak. Kali gitu, ini udah tua nih, ya udah 80 tahun, ya berarti udah nggak dapat sumbangan lagi. Nah emang dia miskin. Udah miskin. Iya, gitu. Ya. Kalau istilahnya santunan biasa, bukan zakat. Santunan apa namanya? Ya infak aja. Ngumpulin anak yatim ini ada santunan. Ya nggak apa-apa boleh. SMA nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kita sedekah sama itu kan. Ya, anak. Dia bukan karena yatim. Iya, bukannya karena yatim atau itu nggak apa-apa. Kalau itu bukannya infak ini umum. Tapi kalau infaknya khusus, kalau emang tuh buat yatim ya yatim. Itu. Bilangnya ngumpulin anak yatim nih buat anak yatim. Iya, kalau ngumpulin tuh buat anak yatim ya anak yatim. Karena kita ngurusin yang seperti gitu ya mesti jelas. Jadi ini harta kemana, buat apaan, gitu. Ya. Jadi tergantung daripada si pemberinya. Jadi kalau si pemberinya gitu, nih buat apa? Ya, buat yatim ya yatim kita kasih. Nah kalau si pemberinya bilang buat apa? Buat infak dah situ terserah gitu. Nah kalau terserah tuh berarti kan ya pengurus dah tuh. Ya, boleh bagi yatim, boleh bagi fakir miskin gitu. Ya, duit tuh bagaimana waktu kita minta ininya gitu. Jadi kalau kita dana tuh kita minta nih dana buat apa? Buat maulid ya buat maulid. Ya, jangan buat Akadnya ya. Iya, waktu kita minta kan tuh ala syartin. Iya gitu ya, ala syartil mukmin kan gitu. Bagaimana tuh syarat ini perkataan tuh orang mukmin. Jadi orang ya kita nih yang memberi gitu gimana? Itu. Ya jangan ya dipindah-pindahin. Itu. Ini ada dana buat buka puasa. Ya kan banyak tuh. Ya buka puasa nih. Nah udah habis lebaran masih lebih. Ya lebih tuh dananya. Buat jalan-jalan. Hah? Nganain buat lebaran. Iya, buat panitia lebaran jalan-jalan ya kagak boleh. Simpen buat tahun depan kan masih. Kan masih ada lagi puasa bulan depan, tahun depan. Gitu. Kalau buat puasa sunnah kasih boleh. Ya boleh kalau ini, karena buat buka puasa kan, gitu, ya, ya. Tapi jangan buat jalan-jalan. Ini ada lebih. Buat nambahin Iya. Pembubaran apa? Pembubaran panitia. Iya. Iya, pembubaran panitia sih. Kalau hasil musyawarah, Hah? hasil musyawarah. Ya, iya, tapi duitnya. Orang boleh ngasihnya buat infak. Ya, Ramadan. Ya, buka puasa Ramadan kan gitu. Ya, buka puasa. Ya, jangan diselewengin gitu. Nah, ya, kagak boleh gitu. Ya, gitu biasanya kan doban bolehin aja, enggak apa-apa dah. Ya. Hah? Iya nyampur aja gitu. Iya masa nggak boleh apa? Masa nggak boleh? Berpikiran kan kaitannya kalau nggak ada panitia
panitia nggak itu. Iya. Bubaran panitia. Iya, bubaran panitia dipakai di situ dah, habis itu. Nah simpen, ya tahun depan kan masih ada, ya Ramadan. Ya biar katanya kita nggak jadi panitia juga kan. Iya. Iya, ya jangan dihabisin, kantongin. Ini dasaran gue udah nggak jadi panitia. Iya, serahin. Iya. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Nah, wajibu isti'abul maujudina minhum. Di sini katanya wajib meratakan, ya biar rata nih pembagian zakat ini maujudina yang ada minhum min ay minal asnafi sananiyah. Ya az-zakat itu ya yaitu wajib meratakan tuh zakat yang ada daripada mereka dari asnaf yang 8. Jadi kalau asnaf yang 8 tuh ada, nah itu kata Imam Syafi'i ini itu wajib nih, mazhab kita Imam Syafi'i wajib ratain. Jadi ada fuqara, masakin, amilin, ya gharimin, malapati kulubuhum rikob, ya sabila ibnu sabil. Nah jadi kalau kita nih mazhab Imam Syafi'i, nah bagi dah tuh kayak kalau duit tuh ada berapa juta nih, nah dibagi 8 gitu, ya dibagi 8, diratain dah tuh. Nih kalau nih bagian pertama buat fuqara, yang kedua buat masakin, ya, nah terus amilin, nah terus ya gharimin, ya gitu, ya rikob, ya budak. Nah, terus sono sabilillah ibnu sabil. Nah, ya jadi duit ada berapa juta? Nah, bagi 8 gitu. Tuh kalau menurut Imam Syafi'i kita nih. Gitu. Nah, kalau dia nanti fuqara nih bagian fuqara udah, kalau nggak ada orangnya ya simpen aja. Nanti siapa tahu kan ada orang yang fakir nih. Nah, bisa dimasukin kasih dari ambilin tuh dari situ. Nih, kasih. Nah, atau miskin kan gitu. Ya ambil dari situ bagiannya gitu terus no. Jadi jangan ya nah digabung-gabungin ya kalau Imam Syafi'i ini gitu ya. Jadi wajib tuh kalau ada 8 tuh golongan ya gitu. Nah kalau nggak ada tuh ya nggak ada 8, yang ada berapa udah bagi, umpama kayak rikob ya budak nggak ada, nah berarti jangan dibagi 8, baginya 7. Nah kadang kalau kita membaginya sendiri kan nggak ada amilin, nah kurang lagi, ya tinggal 6 kan gitu ya. Nah kadang fuqara masakin ada gak yang namanya fakir kan gitu ya. Nah kalau emang tuh nggak ada fakir, nah ya berarti nanti masuknya ke miskin tuh ya, kurang lagi gitu kalau emang nggak ada gitu ya. Tuh ya dibagi-bagi dulu, jadi dibagi tuh 8 dulu, nah nanti kalau nggak ada baru ya nah dimasuk-masukin gitu ya. Nah diliatin dulu gitu, hanya tugas amilin dah tuh ya. Nanti amilin kan tugasnya kan itu mendata ya, nih orang ini masuknya fakir apa miskin gitu. Nah kalau miskin ada golongannya miskin sini kan gitu. Nah kalau fakir golongannya ini kan gitu ya. Jadi bagian nih ambil nih duitnya dari sini ya, yang miskin nih orang miskin, nah kasih dari sini ambilnya nih. Nah ini para fakir dari sini gitu kotaknya ya, itu dibagi-bagi gitu. Miskin juga gharimin juga. Ya miskin gharimin dapat 2 asnaf. Iya dapat 2 asnaf kan di miskin. Nah sekarang gharimin nah dapat 2 asnaf ya itu. Nah dia udah miskin, nah punya utang ya diambil deh, ini ambilan dari miskin berapa nih dia harus dibagi. Nah gharimin, nah jadi gharimin ini nanti kan dibagi lagi tuh itu, nah dikasih dia itu ya bagiannya gitu tuh ya. Nah tuh ya gitu, minal asnafi samania zakata walau zakatal fitri, katanya sekalipun zakat fitrah tuh ya baginya gitu ya. Ini zakat fitrah yang di kita keluarga nih, kalau yang sendiri sih ya kagak ya, sendiri dibagi 8 bagi 6 ya apa cuma 3 liter cuma segelas ya gini ya. Nah gitu ya. Nah lakin ikhtara jam'un, akan tetapi telah memilih nih pendapat ya sekelompok daripada ulama ya, jawazu dab'iha li salasatin, boleh tuh kita berikannya tuh zakat itu kepada 3 kelompok, 3 asnaf gitu ya. Nah mana yang 3? Masalah fuqara
au masakin masalan, yaitu fakir dan miskin, ya, ditambah satu lagi nanti gitu, ya. Jadi itu udah jadi ijma, ya, sebagian ulama tuh mengatakan boleh baginya 3 kelompok aja. Jadi enggak 8 asnaf, jadi 3 asnaf aja. Nah, yang diutamakan fuqara dan masakin. Nah, tinggal tambahannya nanti gitu, apa amilin, ya, apa sabilillah atau yang lainnya gitu, karimin itu. Tapi yang penting tuh 2, ya, fuqara dan masakin. Ini fuqara masakin nggak boleh dibuang. Nah, kalau yang lain boleh itu. Umpama sabilillah nih nggak ada, nggak apa-apa gitu. Tapi fuqara masakin ya harus gitu, jangan dikalahin. Nih ada sabilillah nih buat renovasi, ya, jalanan renovasi, yang betul masjid atau apa musola. Nah, kasih dia tuh fuqara nggak bisa dah, ya, karena nggak boleh, ya, nggak jadi. Utamain dulu dia tuh fuqara dan masakin gitu, ya. Nah, tuh ya, jadi boleh itu katanya 3 fuqara masakin masalan. Bahkan naqala Royani telah menukil Imam Royani, ya, anil a'immati salasah, ya, dari imam yang 3 nih, ya, dari, ya, Abu Hanifah, Maliki dan Hambali gitu, ya. Nah, Imam Royani nih orang, ya, Syafi'i, ya, gitu, ya. Jadi yang mazhabnya mazhab Syafi'i gitu. Nah, tapi dia memandang melihat, ya, ya, dari, ya, imam-imam yang 3 nih, Imam Hanafi, Maliki dan Hambali, itu kata Imam Royani, ya, wa akharina, dan juga ulama yang lainnya tuh, annahu yajuzu daf'u zakatil mali aidan ila salasatin min ahli sihami. Ya, kata Imam Royani ini boleh memberikan zakat itu, zakat harta nih, ya, kepada 3 macam golongan min ahli samani, ya, sihami, daripada saham-sahamnya tuh. Jadi kan tadi bagi 8 golongan, 8 saham tuh, 8 bagian. Nah, ya, jadi boleh tuh dari 8 tuh dibagi 3 gitu kata Imam Royani. Jadi ambil 3 golongan aja gitu, ya. Nah, ya, jadi fuqara, masakin, apalagi gorimin, pama gitu, ya. Nah, gitu, ya. Itu kata Imam Royani gitu, ya. 3 golongan, 1 golongannya minimal. Nah, nanti jadi golongannya tuh dibagi 3 lagi. Soalnya kan Allah nyebutnya jamak. Kalau jamak itu berarti nggak boleh kurang dari 3 kan? Kalau jamak kan, ya, ya, aqallul jam'i kan gitu, ya, sekurang-kurangnya jamak tuh 3 gitu, ya, sebanyaknya itu jamak 9 gitu, ya. Kalau dalam ilmu nahu kan gitu, ya. Jadi salah satu kutubin, ya, gitu kan, 3 kitab, ya. Nah, sampai, ya, tis'atu kutubin, ya, 9 kitab gitu, ya. Nah, ya. Nah, tuh kalau udah 11 ke sono udah mufrad lagi kan, gitu, ya. Jadi jamak tuh gitu, ya. Nah, paling dikit 3, nah, banyak 9 gitu. Nah, jadi Allah nyebutnya kan lil fuqara itu, ya, gitu, ya. Nah, itu orang-orang fakir. Nah, itu jamak kan dari fakirun fuqara, miskinun masakin tuh, ya. Nah, ya, amilun amilina kan itu, ya. Nah, dia jamak tuh, ya. Nah, ini kalau disebut nama Allah itu jamak, ya paling sedikit kita kasih dalam satu golongan itu 3 orang itu, ya. Jadi kalau kita mau bagi itu zakat gitu, ya, jadi jangan banyak-banyak, ngambil 3 orang gitu. Gitu, ya, 3 orang nih, kasih orang miskin siapa? 3 orang dah. Gitu. Yang paling itu, ya. Iya, yang paling gitu. Ini kan kata Wahab Sarani, ya, di zaman kita ini kan karena saking udah banyaknya orang, ya, kalau kita mau bagi-bagi gitu nggak cukup kan duitnya, ya, kata Wahab Sarani. Nah, jadi cukup kita cari orang yang, ya, kita mau kasih siapa. Nah, itu yang Nabi suruh, wabda biman ta'ulu, ya, al-yadul ulya khairun min yadi sufla, wabda biman ta'ulu. Tangan atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.
Artinya yang ngasih lebih baik daripada yang nerima. Nah, sekarang kita ngasihnya kepada siapa nih? Nah, itu kata Nabi, wabda biman ta'ulu, ya, kasih kepada keluarga. Ngasih keluarga. Karena kalau kita nih punya zakat, punya ya kelebihan harta, kalau ada keluarga kita tuh kita nggak kasih, ya, yang kita kasih orang lain, ya, yang bukan keluarga, itu nanti kita dituntut. Ya, dituntut tuh di akhirat, ya, tuh keluarga kita tuh nanti yang miskin kita nggak kasih, dinuntut di akhirat, ya Rob, khudz haqqina, ya Allah ambil hak saya tuh sama si fulan. Kenapa? Dia tuh nggak berikan tuh, ya, itu ya hak dia kepada saya, dituntut tuh. Kalau dikasih sama orang lain, Iya, kalau dikasih orang lain nih, kan dikasih orang lain. kewajibannya dikasih sama orang lain. Iya, gitu kan dikasih orang lain nih. Kita punya umpama saudara kita gitu, saudara kita miskin nih, nah katanya nggak kasih, ya kita nggak kasih udah zakat kita, nah, kita kasih orang lain yang bukan gitu teman kita dah atau siapa gitu yang bukannya keluarga nih, gitu. Nanti tuh ya keluarga kita nuntut sama kita, ya di depan Allah tuh dari kiamat tuntut, gitu, ya minta tuh. Lagi kewajiban kita belum. Kalau kita ya gugur sih gugur, tapi kan kita mau nggak dituntut di sono. Nah iya, yang umpama kita gugur tuh, tapi kita dituntut sama keluarga, mau nggak? Mendingan dituntut di sini, ya teman kita kasih berapa duit nih 100.000, sama dari di sono, itu, ya, sono amal kita, iya yang diambil, gitu ya, tuh ya. Tuh ya ada keterangan di sini di dalam kitab tuh Syarah Fathul Mu'in tuh ya Anatut Tolibin tuh. Ya, sunnah tuh kalau kita berikan tuh ya zakat tuh kepada bukan ya keluarga kita tuh yang kita kasih, itu keluarga kita butuh orang lain. Ya kita kasih, itu kita dituntut gitu. Kita kan biasanya emang mau ngasih orang lain sama saudara. Iya, kalau orang lain kan ada apanya tuh? Ada pujiannya. Gitu ya, orang lain kan ada pujian. Coba kalau keluarga kagak, nggak bakal dipuji gitu ya. Bahkan kalau udah ngasih Masih lagi, udah dikasih aja masih kotanan, masih apa tuh ya, masih gerutu lagi, udah cuma dikasih segini ya, gitu ya, gitu. Nah kita aja kalau anak orang aja datang lebaran kita kasih duit ya, coba anak itu minta centil. gitu ya. Kenapa ada pujiannya? Teman anak apa, teman kita bawa anak nih, ya langsung kita keluarin nih. Oh ya, gitu 20.000 atau 55.000 kasih tuh. Itu anak kita di sini, cucu kita minta. Ngereng centil gitu. Ya, gitu. Nah dia tuh ngomong gitu, wah ya, gitu. Abah lu tuh, kakek lu baik banget. Gua dibagi tuh. Ini kata dia sini, apaan gua aja. Gua minta ya, tak usah sih 50.000, ada 20.000, ya 5.000 aja gua minta aja centil. Gitu. Tuh kan dapat pujian kan? Kalau anak kita dibagi sama yang lain. Iya, nih, nah padahal kan tanggung jawab gitu. Masa anak orang gitu kasih anak gitu kagak? Nih mestinya kalau gantian, kalau dibagi, kan ya bagi deh, ya digerembengin kita. Kita dibagi sama yang lain, nanti kita bagi yang lain. Jangan kasih lihat anak kita, anak kan kita main juga. Enak gitu, dia tuh, ya, apalagi dia temennya, gitu, ya, sing main ngapa, gitu bagi duit itu dia, anak kita kagak, nanti jajan. Kalau dari segi lokasi tempat, saudara jauh. Iya. Nah, ini ada yang Dekat. Kita lokasi yang dekat tuh gimana? Ya boleh, kita utamakan. Maksudnya saudara nggak ada jauh. Iya di jauh sono. Nah iya kan kalau jangan jauh gitu ya, kalau sekarang sih bisa kan transfer kan. Nah iya kok sekarang, kalau dulu kan kagak bisa begitu. Kita telepon nih, ambil nih, ya ada zakat nih, berapa duit 100, ongkosnya aja 500. Iya. Kalau dalam kondisi gitu nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa dah gitu, ya karena jauh kan gitu. Atau juga kita simpen aja. Tuh, ntar giliran lebaran kan dia biasa datang.
Ya, di lebaran didatang. Nah, kita simpan. Karena kalau dekat harta kan nggak pakai waktu. Ya, nggak sampai habis. Kalau zakat fitr kan habis waktunya. Habis Eid udah kan. Itu. Nah, kalau zakat fitr zakat mau. Ya, kantongin aja ntar dulu dah kita teman ya ketahuan dah kita ingetin bahwa kita nih belum cukup ngeluarin zakat nih gitu. Nah, kita nungguin nih ada saudara kita ntar kalau di lebaran kan ya biasa sini, nah kita tinggal kasih gitu ya, simpen aja gitu ya itu. Nah ya, nah kalau sekarang mau gampang supaya bersih duluan dah, kita nggak jadi tanggung jawab ya transfer dah itu. Kalau juga dia punya nomor rekening kan, ya boro-boro punya nomor rekening. Kalau kita punya zakat misalnya 3 juta, Iya. kan di sini 3 orang ya. Heeh. Satu orang 1 juta nggak masalah ya. Ya kagak lah. Ya. Bagus mana nanti girang. Girang kalau dikasih gede girang nggak? Girang. Nah girang lah. Ya dikasihnya. Ya gitu. Nah 3 juta. Nah kita siapa nih gitu. Nah kasih 3 orang. Nah 3 sang 1 juta kan. Ya enaknya nerimanya kan. Lebih bagus mana, apa banyak tapi sedikit atau sedikit tapi Lebih bagus dikit tapi banyak. Banyak. Gitu. Artinya yang dibagi tuh orangnya dikit. Tapi duitnya yang dikasih banyak. Nah itu lebih bagus. Ya, karena itu bisa menutupin ya kebutuhan dia. Nah, kalau lihat kita tadi saat kan minimal kan 1 asnaf tuh dari jamaah. Iya. Nah, sekarang 3 asnaf berarti kan 9. Iya. Nah, kalau duit 3 juta bagi 9 orang. Nah iya kan 1 juta bisa 1 juta kan 3 tuh. Ya 3 orang kan masih cukup juga kan. Berarti kan 300-an dah. Ya 300 kan. Ya itu kan masih lumayan daripada 20.000. Maksudnya kan tadi Iya. 1 asnaf. Iya 1 asnaf aja kalau Abu Hanifah itu membolehkan. Kalau Abu Hanifah membolehkan 1 asnaf. Nah tapi ini kan tadi ini Imam Royani. Ya Imam Royani itu ya dia meneliti dari beberapa mazhab tuh. Nah kata Imam Royani ya cukup dah ya 3 asnaf atau 4 asnaf itu ya. Nah tapi kalau Abu Hanifah sendiri boleh 1 asnaf. Kalau Imam Syafi'i ini Imam Syafi'i 8. Iya. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i sendiri tuh mesti kita 8 tuh asnaf. Kalau emang tuh ada 8, kalau kita amilin sendiri ya enggak. Gitu. Jadi amilinnya digugurin. Gitu kalau Imam Syafi'i ini. Gitu. Tapi imam yang Hanifah nih boleh. Ya, termasuk Maliki, itu boleh 3 asnaf. Bahkan kalau Maliki kan boleh kita ngasih tuh zakat kita tuh kepada anak kita yang udah ya berkeluarga. Gitu, anak kita yang udah berkeluarga nih, dia miskin. Itu, kita punya zakat nih. Ya, jangan kemana-manain. Ya, kasih. Itu imam apa? Imam Maliki. Imam Maliki. Bukan Syafi'i. Bukan, ya Syafi'i nggak boleh. Kalau Imam Syafi'i itu kita zakat tuh pada anak nggak boleh. Itu, ya anak kepada bapak juga nggak boleh. Ya Imam Syafi'i. Hah? Kalau nggak betul? Kalau anak ya jangan zakat. Yang lain. Kalau yang zakat. Hah? Kalau yang mau zakat tuh kasih anak. Ya kalau yang mau zakat mau kasih ke anak ya kita taklid kepada Imam Maliki. Iya. Gitu. yang lain aja dah. Ya. Iya, jangan zakat. Iya. Kalau kita banyak duit kan gitu, itu masih anak kita kasih zakat nih, udah yang bukan zakat aja, yang sisanya kan masih banyak. Gitu. Hah? Iya. Kan sisanya masih banyak, dikeluarin zakat seperapa ya, gitu kan 2,5%. Yuk, yang sononya masih banyak pun, ya, yang lebihnya aja dah. Tadi 3 asnaf itu yang menurut Imam Royani itu kan kalau masakin tambahan yang paling bagusnya yang mana? Ya itu pilih dah kita. Yang mana yang sama kita tuh anggap lebih, ya lebih penting. Mana apa garimin? Ya, gitu. Kalau amilin enggak dah, kita yang ngasih sendiri masih mau amilin juga. Enak gitu. Kita yang ngasih sendiri kita potong gitu. Minta upahin. Ya. Nah kita lihat tuh mana yang kelihatannya lebih penting sama kita, apa garimin, ya apa sabilillah kan gitu, ya Ibnu Sabil gitu ya. Lihat dari tartib itu. Enggak ya, nggak lihat dari mana yang kita anggap tuh lebih
penting gitu. Kalau lihat yang ada dalam Ya lingkungan lah kita dah. Ya lingkungan kita mana nih? Ya kalau kita tahu nih bahwa ada ya yang gitu, ada teman kita nih punya apa tuh, punya utang kreditan belum dibayar. Ya masukin ke situ gitu ya. Gitu di motornya itu belum dibayar. Besok habis lebaran kan bengong. tarik lah mau lebaran mau lebaran. Nah iya loh gitu. Nah kita kasih dah dia buat bayar utang supaya dia bisa punya motor kan, lebaran kan bisa jalan-jalan sono kemari kan. Nah kalau ditarik ya kesianan dia. Ya, nggak bisa gitu, kasih dah mana yang lebih penting. Nah kalau umpama sabilillah kan bisa masih belakangan tuh, nggak dari zakat, dari infak kan masih ada. Gitu ya. Nah kalau gharimin kan penting, kalau nggak dibayar tarik nih gitu ya. Atau juga bayar listrik tuh ya, kalau nggak bayar dia udah tunggakan diputusin ya. Diputusin kan gitu. Nah kasih gitu ya. Jadi lihat yang mana penting dah gitu ya. Kalau yang lainnya, tapi yang namanya fuqara wal masakin itu nggak boleh ya. Nah dibuang gitu, karena Allah utamain tuh nyebutnya kan gitu ya. Kan gitu ya. Ya dalam Al-Qur'an dan banyak itu ya, berikan tuh ya hak kita tuh, wafi amwalikum hak wafi amwalihim hakun lisaili wal mahrum kan gitu ya. Harta kita nih orang kaya itu ada hak buat lisaili ya, buat orang yang minta tuh ya gitu, lisaili wal marhum ya. Saili itu artinya yang minta langsung ya, dibilang datang nih gua nggak punya duit ya, kasih bagi gua duit nih gitu, tuh lisaili kan, dia langsung minta. Ada juga wal marhum tuh artinya yang nggak mau dia dimalu ya, dia mau ngomong kagak enak teman liwat doang kan, liwat depan rumah lo gitu diliwat itu liwat aja. Ada lu lagi duduk gitu, mau kemana? Enggak, ya sini di jalan, enggak ngomong, enggak mampir gitu, dimalu dia jalan, dibalik lagi. Nah iya dua-duanya gitu ya, diliwat lagi, habis itu duduk, lu masih duduk kan, nah diliwat mau kemana, sono jalan di jalan, habis jalan balik lagi kan, balik lagi gitu. Yang 3 kali ngomong dasar. Gitu, habis dia ngomong kagak enak, nggak bisa, itu kan wal marhum tuh yang nggak bisa ngomong, tapi dia butuh, ya, cuman gue ngomong, gimana kagak enak, gue nggak ngomong, gue butuh. Nah kalau yang lisaili tuh emang udah terang-terangan aja kan, iya datang gitu, gue nggak punya duit nih, ya, itu mau lebaran. Gitu. Iya. Nah, jawabnya sama ya. Jawab kata masih mendingan lu. Ya. Masih mendingan. Gitu. Tuh yang begitu, tuh kan ada orang yang begitu kan, ada enggak? Ada, diliwat aja gitu. Gitu tanya mau kemana? Enggak, jalan aja min gitu. Gitu. Itu biar paham tuh yang begitu. Iya, sampai lagi mau deket lebaran begini. Iya. Itu maksudnya pora-pora aja gitu. Asik ya, panggil sini apa ya, udah asar gitu, jalan liwat gitu, berarti itu belum punya wat berbuka. Itu belum punya wat berbuka tuh, bingung gitu, wat berbuka apaan ini? Kita cuma nanya doang kan. Panggil sini. Nggak paham. Iya nggak paham gitu. Nggak gitu tuh Allah kata ya gitu, wafi amwalihim hakun lisa iliwal marhum, hak kita tuh ada ya pada orang-orang yang minta jalan. Nah ada juga yang diam aja, dia nggak minta, dia diam aja ya, kita nggak paham lihat gitu, kata tuh wah rumahnya aja cakep gitu ya, bagus gitu, masa nggak punya duit, padahal dia nggak punya ya apa kan gitu. Yang tadi yang yang keluarga, utamakan keluarga. Iya, keluarga. Pemikirannya atau dalilnya pakai yang apa? Jawil kurba. Iya, jawil kurba wal mata gitu. Didahulukan. Itulah Nabi kan berdasarkan Nabi katakan wabda biman ta'ulukan yadil ulya khairun min yadis supla. Nabi kata tangan yang ngasih lebih baik daripada yang nerima. Nah, utamakanlah kamu ya wabda biman ta'ulu ya, mulailah kata kalau kamu mau ngasih ya, nah ya pakai ya yang keluarga dulu gitu kan, itu kan ya, nah yadul ulia kan artinya ngasih ya, itu kan di tangan di atas, nah kan dinya di gituan apa, dinya di atas diunjukin, gua dibawakin kan, berarti kan
Ya sama juga, yang di bawah dengan atas gitu. Ya, ini di atas gitu. Kali gitu kan gua ambil aja dari atas. Gitu. Dia orangnya kan di atas, kita dikasih nih, dia orangnya di bawah diunjukin gitu. Nah kita kan di atas yang ngambil, ya tetap aja, ya gitu. Di bawah juga karena dia ngambilnya begini kan. Ini tangannya kan, telapak tangannya, kayak gini kan. Nah kalau yang bawa, yang ngasih, telapak tangannya gitu, kan gitu, ya. Tetap juga nggak bisa tuh dikata gua aja dari atas nih ngasihnya kan di bawah. Itu yang ngasih tuh dijatuhin dulu. Ya, hanya ya utamakan aja Nabi ya suruh tuh gitu. Wabda iman taulu ya keluarganya kita utamain tuh keluarga kita. Kalau enggak kita utamakan tuh nanti dituntut tuh ya di akhirat tuh ya kita disuruh tuh ya gitu nanti keluarga kita tuh yang enggak kita kasih nanti dibilang ya Rob khudz haqqana ya Allah ambil hak saya tuh dari saudara saya tuh ya kenapa dia nggak kasih saya tuh dia punya zakatnya ya dikasih orang lain ya gitu jangan utamakan orang lain utamakan ya keluarga tuh lu lihat di kitab Syarah I'anatul Talibin ya ada keterangannya tuh hadis beberapa hadis itu ya banyak keterangannya tuh gitu ya nah tuh ya jadi ya utamakan tuh ya jadi kalau bisa ratain di sini jadi kata Imam Rayani ya nah ya Imam Rayani bilang dari A'immah Salasane dan yang lainnya itu boleh berikan zakat harta itu kepada 3 asnaf tuh min ahli sihami dari saham-saham yang 8 tuh gitu ya dikasih 3 qala kata Imam Rayani ini wahwal ikhtiyaru ini adalah pilihan ya pendapat ya li ta'azzuril amali bimadhhabina karena uzur untuk kita ngamalin pada mazhab kita ini sekarang ya kalau dalam mazhab kita sekarang nih yang 8 tuh kata Imam Syafi'i mesti kita tuh ratain itu sulit katanya ya gitu apalagi duitnya nggak banyak zakatnya nah kalau 8 kan ya susah berapa duit gitu ya nah kita punya zakat umpama 3 juta gitu nah kita lamain 8 gitu setiap golongan 3 jadi kaliin jadi berapa ya kan gitu ya taruh dah ya nggak 8 7 ya 6 dah 6 kali 3 18 ya kan gitu 3 juta bagi 18 berapa duit ya 20.000 gitu ya. Jangan ya jadi kalau di zakat itu ya indah sopahil hujuh ya kalau kita memberikan segala sesuatu biar orang wajahnya tuh gembira ceria begitu diterima jugaan ya jangan ngomong begitu terima ya ini ya nggak pulang ngongkos ya lu jauh-jauh ngambil kuno iya ngongkosnya aja berapa duitnya ojek aja berapa duit iya pulang pergi 40 dah dari sini pasar minggu ya iya pasar minggu aja udah 50 di mana dapat gocap nah seri kalau dapat 50 sih masih mendingan seri nah kalau 20.000 yang gitu ya nah ya jadi kita lihat dah ya gitu ya jangan terlalu jangan terlalu banyak dah ya kata Wahab Saroni jadi kita pilih aja dah ya siapa nih yang orang-orang yang perlu kita itu karena zaman kita ini terlalu banyak orang kalau kita meratain kagak bakal cukup nggak bakal banyak ya sampai lagi pakai demonstrasi gitu kan ya kita umumin ya mau bagi zakat nah itu ada yang pakai keinjek-injek kan itu kan demonstrasi dia mau bagi zakat dia 20.000 tuh main dorong-dorongan sampai keinjak-injak tuh ya itu ya jangan dah ya jangan gitu ya yang bagus itu kalau zakat kan kita anterin ya kita bawain itu kita langsung nih punya zakat datang ke rumah si A ya rumah si B kita kasih itu cakep begitu jadi nggak ketahuan ya gitu. Nah kalau kita bilangin kan besok saya mau ngasih zakat, nah ngumpul. Apalagi zaman kita sekarang, ya gitu, ya gitu, dah, ya gampang tersebar nih kan? Iya, ketika itu no besok sono rumah Cep tuh bagi duit, dia bagi zakat, wah, ya nggak muat Cep, ini sampai ke jalanan, musola juga.
Gitu ya. Tuh ya, gitu ya. Ini kata ya Imam Royani nih gitu ya. Nah ya li ta'azzuril amali bimadhabina walau kana Syafi'i hayyan la apata nabihi. Kata Imam Royani, kalau sekiranya nih Imam Syafi'i masih hidup ya, pada zaman dia nih, zaman Imam Royani di tahun 200-an nih Imam Royani ya, tahun 200-an ya, 200 Hijriah. Gitu kata Imam Royani ya, 200-an ya gitu. Ya, gitu. Karena Imam Royani nih yang membolehin kita makan tuh jeroan yang masih ada ya kotorannya. Itu Imam Royani itu ya, makan ikan asin ya, ikan japu ya, ikan apa tuh ya, ikan pede yang nggak dibuangin kotorannya, dicampurin sama garam. Kan garamnya kena najis ya. Nah, garamnya kena najis. Najisnya tuh garam nyerap ke daging kan, ke daging ikan pede kan asin tuh. Itu kalau menurut ya dasar Imam Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Ya haram, karena garamnya kena kotoran ikan najis, nyampur ke daging. Nah dagingnya kan kita makan kan asin, nggak boleh. Gitu. Tapi Imam Royani kata itu nggak apa-apa. Ini Imam Royani yang memulihin tuh. Jadi kita kalau makan yang begitu tuh makan jeroan, ya, yang ada tuh masih ada, ya, yang ya kotorannya tuh, ya. Apalagi kan ada kotoran muda ya, ya. Kotoran tuh kok di apa tuh, ya di perutnya kan, ya, kan gitu. Kan ada kalau dibuangin tuh yang putih-putih, iya, kan gitu, cusnya tuh. Nah itu kata Imam Royani nggak apa-apa, itu, ya. Hah? Enak kan gitu ya, kalau dibuangin bersih begitu kan nggak enak ya, habis itu kan Imam Royani ya. Kalau kita makan yang begitu tuh ada kotoran apa tuh garam yang begitu, ikan asin apa gitu ya, kalau taklid dah kepada dia Imam Royani, dia yang memulai dia bahasanya Imam Syafi'i tapi dia berijtihad itu ya, berijtihad gitu ya, yang si ya, Royani nih gitu ya. Dia yakin banget saja. Hah? Kalau karena Syafi'i hayyan lah tunai. Iya, jadi gitu. Yakin dia. Kalau memang sekiranya Imam Syafi'i masih hidup, pasti dia fatwanya seperti ini. Ya, enggak disuruh tuh 8 asnaf itu. Ya, itu kata Imam Royani gitu. Ya, begitu. Meskipun tuh emang dari imam-imam yang lain tuh enggak mengatakan tuh ya 8 asnaf gitu ya. Gitu ya. Hanya Imam Royani tuh neliti ya pendapat Imam Syafi'i ini ya, diteliti. Nah, bagaimana dibandingkan dengan ya mazhab-mazhab yang lain gitu ya. Nah, sehingga dia berani tuh berfatwa gitu ya, seperti itu gitu. Itu kata Imam ya Royani gitu. Hayam la aptana bihi, pasti Imam Syafi'i itu berfatwa ya begini nih gitu. Intaha ya. Selesai itu perkataan Imam Royani. Wa qala Ibnu Shalah, dan berkata Ibnu Shalah. Ya, Ibnu Shalah belakangan nih, ya, gurunya Imam ya, Nawawi. Ya, Ibnu Shalah wa Nawawi qad haruma kan gitu ya. Nah, ya Ibnu Shalah tuh gurunya Imam Nawawi di tahun 600-an. Ya, Ibnu Shalah. Nah, kata Ibnu Shalah, wal maujudul anna, kata Ibnu Shalah yang ada nih ya saham yang 8 ini macam ini al-ana pada masa kita ini ya arbaatun, itu memang ada 4 gitu kata Ibnu Shalah. Udah nggak bisa 8 katanya ya, kata Ibnu Shalah. Jadi yang ada pada kita ini sekarang kata Ibnu Shalah ini tahun 600-an ya gitu ya, tahun 600-an tuh ya dibilang itu yang ada pada kita sekarang yaitu 4 ya, 4 asnaf. Mana tuh? Fakirun wa miskinun ya, wa gharimun wa ibnu sabil. Loh ya, kata Ibnu Shalah. Ya. Loh, jadi 4 macam nih. Yang ada fakir, miskin ya. Nah, gitu ya. Gharim yang ngutang. Nah, ibnu sabil. Ya, ibnu sabil tuh yang ya kehabisan ongkos. Gitu ya. Jadi orang yang kehabisan ongkos, nah itu kita kasih ya di dekat. Apa-apa ya. Haji Munawar mau pulang kampung, ya, gitu kurang ongkosnya. Nah kasih. Boleh. Gitu. Ya bisa kurang. Itu. Hah? Iya, boleh. Kalau di sini kurang nih, gitu. Nah kasih gitu dari yayasan tuh.
Apalagi sekarang, Ustaz. Ngapa? Apalagi sekarang, Bu. Nah, sekarang ya? Iya. Pas lagi mau pulang. Iya, pas mau pulang nih, datang Kim, gimana nih? Ada gak kurang nih ongkosnya? Gitu, ya. Berapa duit tadi nawar, ya? Kira-kira sih 50 juta Kim. Jadi dah. Hah? Ya, jangan tanggung-tanggung Haji Munawar lah, Munawar. Jangan 50.000, jangan. 50 juta, gitu. Beli mobil. Hah? Mau beli mobil. Nah iya kan jadinya enak pulang kan. Besok minta lagi. Iya kan. Mobil. Gitu ya. Tuh ini kata ya apa Ibnu Salah tuh gitu. Jadi Ibnu Sabil tuh ya karena orang yang kekurangan ongkos ya. Nah, yang mau pulang kampung, yang belajar nih ya gitu atau apa semua. Nah, itulah ya perlu tuh kita gituin dikasih gitu ya. Nah, itu ya tuh pendapat nih Ibnu Salah gitu. Jadi kata Ibnu Salah nih yang ada pada masa kita ini ya. Nah, itu katanya 4 asnaf nih. Ya dikira fakir miskin tuh ya. Jadi fakir miskin tuh nggak dibuang. Ya, gitu. Ya, karena kan ada orang yang fakir gitu. Nah, emang dia nggak ngapa-ngapain, nggak punya kerjaan kan gitu. Ya, gitu. Atau memang dia nggak bisa kerja, sakit kan gitu. Ya, nah itu kan ya. Nah, dia bisa jadi fakir itu. Ya, bukannya miskin lagi, fakir. Gitu ya, itu yang perlu ya diperhatiin, teman nggak kelihatan biasanya gitu ya. Nah ya, yang kelihatan tuh miskin gitu karena kurang gitu ya. Nah itu ya, ya. Ada orang beranggapan al-fakir itu kan Apa tuh? kamu itu ulama al-fakir. Iya. Nah, ini al-fakir yang itu apa ini ada yang tadi Nyempak. Pak. Fakir ilallah itu. Kalau fakir ilallah sih lain. Kita sih antum fuqara'u ilallah. Ya, kalau kita sih emang semua tuh Allah bilang kita sama Allah tuh semua fakir. Gitu. Karena apa? Kita butuh sama Allah kan? Ya, karena innallaha ghaniyun kan? Allah Maha Kaya. Gitu. Ya, jangan kayak kata setan tuh. Ya, kalau setan kan ada Allah fakir. Gitu ya, kalau kata setan kan Allah tuh fakir. Kenapa? Allah butuh kita sedekah, kita ini kan gitu kan gitu ya. Bukannya Allah itu ya kita nih antumul fuqara ya, kita ini adalah fakir nih ya gitu ya, fakir ila rahmatillah ya, fakir kepada ya nikmat Allah, rezeki Allah. Kita fakirnya kita selalu minta gitu ya, yang gitu ya, itu fakir gitu. Nah kalau kita fakir yang ini yang dikasih zakat ini fakir ya dunia. Nah kalau yang fakir gitu biar kata orang kaya juga tetap fakir juga gitu ya, di duitnya kayak apa banyak kan masih tetap fakir sama Allah ya, karena kekayaan kita yang ada di dunia ini yang kita miliki nggak ada nilai apa-apa sama Allah ya. Karena ya kesenangan nih apa tuh kekayaan dunia nih yang kita milikin itu nggak ada sini gitu ya, nggak ada sejung kuku tuh ya gitu ya, kayak ando sama Allah tuh gitu ya. Nah ya hanya dalam hadis kan ya Nabi katakan ada orang yang paling kaya itu ya, paling kaya di dunia dah ya, yang dia nggak ya gitu, nggak pernah miskin dah, nggak pernah susah gitu. Begitu dimasukin tuh dalam hadis Nabi bilang masukin ke surga ya gitu. Itu Allah tanya tuh ya, gimana kamu ya di dunia kamu pernah kaya kan? Apa jawab dia? Enggak ya, iya apa gitu, karena yang dihadapin tuh ya kayak gitu ya. Sama juga kita nih, kita biasa punya duit banyak gitu, dapat gusuran gede gitu. Nah itu yang kita punya gimana? Ya nggak seberapa kan gitu. Begitu dapat, gitu kan, gitu ya. Itu nggak ada nilainya. Padahal dia orang yang kaya katanya, ditanya tuh ya. Nah ya ditanya waktu Allah tuh ya, kamu nih di dunia orang kaya kan gitu. Begitu dikasih lihat tuh surga dimasukin gitu, kagak dia ngaku jadi orang yang kaya karena nggak kelihatan tuh apa yang dimiliki waktu di dunia gitu ya. Nah begitu juga tuh orang yang paling susah ya,
Paling susah tuh di dunia udah susah lah gitu, nggak punya apa-apa susah gitu, sakit kamu gitu, dimasukin ke neraka. Dikata kamu kan di dunia kan pernah sakit kan? Kagak. Gitu. Kenapa yang dirasain sakitnya? Iya, di neraka lebih gitu ya. Nah, ya. Nah, ya, jadi kita kalau mau Allah sih tetap ya fakir gitu ya. Jangan merasa apa tuh? Ya merasa kaya. Allah nggak benci tuh. Ya, gitu. Ini kita selalu sama Allah tuh ya satu kurang gitu ya, selalu minta. Dimasukin saat banyak banget. Hah? Kalau fakir itu dimasukin Semua. kayak di Jawa Barat, saat kalau Jawa Barat ada budak masih. Iya barudak gitu. Nah itulah ya, tuh kata Ibnu Salah. Jadi Ibnu Salah bilang fakir, miskin, gharimin. Nah ya kalau gharimin ya sampai sekarang juga kita memang jelas ya banyak dah gitu. Makin banyak Hah? Kesono makin banyak. Iya bisa juga. Apaan aja utang. Iya sekarang. Itu. Sendal diutangin. Hah? Sendal diutang. Utangin ya. Itu tuh gharimin dah jelas dah. Ya kata Ibnu Salah tuh yang nyata kita nih awal maujud tuh katanya ayat 4. Fakir, miskin, gharimin. Nah Ibnu Sabil. Nah Ibnu Sabil tuh kurang ongkos dah kan gitu ya. Nah wala amru kama qala ya gitu ya. Dan masalah ini apa yang seperti dia katakannya tuh ya Ibnu Salah ya fi ghalibil biladi pada umumnya ya di negara-negara nih ya di kita-kita nih pada umumnya tuh yang ada nih 4 macam ini katanya gitu ya pada umumnya tuh fi ghalibil bilad fa in lam yujad ahadun minhum kalau kita nggak dapet ini seorang pun ya dari asnaf-asnaf ini tuh mau kasih zakat nggak ada yang menerima orang kaya mulu. Nah gimana tuh zakatnya ya? Nah ya kita mau keluarin zakat nih kagak ada yang menerima orang kaya semua ya gitu ya di komplek ya gitu ya kalau di komplek kan orang kaya semua kan gitu. Nah itu gimana kita mau ngasihnya? Nah sini katanya gitu lam yudad ahadun minhum khufizatiz zakatu simpen aja itu zakat ya simpen aja nanti sewaktu-waktu kan ada ya yang datang yang perlu gitu. Kalau kita simpan kita udah keburu nggak ada umur. Buat apa? Kita udah keburu nggak ada umur apa gitu. Ya. Buat kegunaan kita. Nggak kan kita simpan. Terus? Ya, waktu kita Nggak ada meninggal, umur ada satu umur. sudah nggak ada umur dikit. Oh kita nggak ada umur gitu? Ya nggak apa-apa. Tapi kita ngasih tahu aja bahwa ini zakat gitu. Kasih tahu tuh. Hah? Iya wasiat dah tulis gitu. Nih ini buat uang zakat nih kita udah pisahin. Itu jangan dipakai jangan. Kan dipakai buat nguburin. Gitu. Anak itu lihat nah ini ada uang zakat ini. Udah dah pakai buat gali kuburan, buat mandiin. Ya, lumayan kan? Iya, berapa juta tuh sekarang mandiin, nguburin, ya. Habis 10 juta apa ya Kim ya? Itu gali kuburan aja berapa? 3 juta. Ya. 3 juta, 2 juta, hah? Kita setengah. Ya, kita setengah. Nah mandiin. Hah? Sama. Yang gitu. Nah, belum dibayangin. Iya. Iya, yang namanya ustadz kan banyak kan ya. Ya, masih gocap ustadz. Gitu. Makanya akan habis 10 juta. Iya. Tentang bilangin. Iya. Gitu. Ya, bilangin ya wasiatin nih duit zakat belum ada karena mau dikasih ya asnaf-asnafnya orangnya nggak ada. Iya nggak ada. Nah jadi jangan dikemana-manain, naruh aja. Entar kan suatu waktu kan ada yang datang, ada yang ini, nah kasih itu gitu ya. Nah gitu. Nah tuh ya jadi kupizat tuh ya dijaga. Artinya zakatu hatta yujadu ba'duhum sehingga didapatin sebagian daripada mereka. Nah kalau udah ada nah kasihin dah. Ya, jadi kalau belum ada simpan aja dulu gitu. Ya, nah kalau udah ada kasihin. Jangan udah ada simpan. Sayang gitu ya. Gitu. Nah kalau ada dah kasihin dah. Gitu. Sejadu tuh ya min ba'duhum tuh.
Apa ada zalika kulluhu Ibnu Hajar. Ini semua diberikan faedah, artinya diberikan ya paham ya oleh Ibnu Hajar semua pendapat seperti ini gitu ya. Ibnu Hajar tuh ya gitu menukil-nukil nih pendapat-pendapat daripada ya para ulama-ulama nih dalam urusan ya zakatnya. Nah, karena zakat tuh penting karena Allah tuh ya selalu iringi dua tuh aqimis shalah wa atiz zakat ya. Allah tuh dalam Al-Qur'an gitu. Ya lazina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat ya. Jadi orang yang sholat keluarin zakat itu tuh ya. Jadi itu nah kalau sholat kan hablum minallah ya. Nah kalau zakat hablum minan nas ya. Nah, ini baru dinilai orang itu orang soleh ya. Orang soleh itu adalah orang yang ya hubungannya tuh al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibad ya gitu ya. Orang soleh itu yang hubungannya bagus ya, hubungan kepada Allah dia sholat. Nah hubungan kepada hamba ya itu ya, nah itu zakat gitu ya. Karena ya harapan-harapan tuh ya orang-orang miskin. Hanya kalau bagi kita tuh yang ya wajib keluarkan zakat tuh di mana tempat kita usaha, disitulah kita wajib keluarin zakatnya. Ya karena apa di situ tuh pandangan-pandangan orang miskin yang ada sekitarnya tuh harapannya apaan? Zakat kan? Ini kita usaha di situ nih itu ya. Nah tuh orang sekitarnya kan ngarepin antar lebaran nih ya bulan puasa digarepin dibagiin zakat kan, dibawa pulang. Iya, nggak pulang ditinggalin sampahnya doangan. Malam-malam pulangnya diam-diam gitu ya. Jangan, nggak boleh ya. Kalau juga dia mau bagi ini tuh bagi ya karena dia usahanya. Jadi tuh tempat dia usaha di situ tuh ya orang pakir-pakir itu nungguin ya harapinnya jadi akhirnya kecemburuan sosial kan. Nah timbul gitu karena dia tuh ya dicari nih sini udah kena berisik ngapa gitu punya duit kabur sono ya, besok balik lagi nggak punya duit tinggalin apanya. Jadi timbul ya nyuruhannya bagi ya. Jadi kewajiban itu kita yang usaha tuh punya ya 2 tempat begitu usaha atau 2 tempat juga. Nah begitu juga nanti di sono kita bagi ya, di sini juga ya harus kita bagi gitu. Kalau pulang malam kita boleh ngomel. Ngomel bilangin lah. Bilangin. Ya minta zakatnya. Minta zakatnya karena dia usahanya di sini. Gitu ya. Masih udah usahanya di sini, kita yang ada orang di sini kagak dia apa? Iya, enggak diperhatiin, enggak dikasih tuh zakatnya. Ini zakat dia tuh berapa? Itu. Nah, itulah amilin. Ya, suruhnya tuh amilin. Dia ini amilin tuh jalan ngontrol tuh 4 orang gitu. Jangan sampai dia nanti dia punya zakat dibawa pulang aja sono. Itu. Datang tidak pulang kampung. Hah? Amilin nungguin. Amilin datangnya udah bulan tanggal 27. Iya. Karena tanggal 27 udah kagak ada orangnya. Iya. Nah, jangan ya. Jadi dia tuh yang wajib apa tuh yang ngeluarin tuh wajib ya pikirin itu ya orang-orang sekitar gitu. Nah inilah ya kewajiban tuh ya karena Allah ya menjadikan persyaratan tuh ya buat kita tuh orang yang soleh tuh itulah ya aqimis shalah wa atuz zakah gitu. Tuh di mana-mana tuh ayat tuh selalu 2 kan. Apabila Allah sebut tuh ya salat ada diiringin zakat itu ya karena supaya bagus nih hubungannya ya hablum minallah wa hablum minannas itu ya. Jadi bagus hubungan kita pada Allah, kita ibadat pada Allah salat. Nah, hubungan manusia nah kita bagus tuh ya karena ya sosialnya nih ya zakat apa semua tuh nah ya kita berikan kan cakep jadinya ya. Nah, ya jadi enggak cukup dikatakan orang soleh itu salah satunya gitu. Orang dia baik aja sama Allah gitu. Ya, yang penting gue ibadat, gue puasa sama Allah. Orang mau kata apa kek masih bodoh, nggak jadi. Gitu. Ya, apalagi kebalikannya, dia baik sama orang bagaimana, sama Allah nggak sembahyang. Ya, itu udah jelas dah. Gitu kan ada juga yang gitu. Iya, sama orang tuh sosialnya tinggi dah gitu, pokoknya rajin sama orang bagus itu hubungannya. Tapi sembahyang kagak, puasa kagak, nah kagak jadi.
Gitu Sebelah, apa? San. Hah? Iya, soleh. Iya, solehnya sebelah, gitu. Tuh jadi nggak soleh, jadi salah. Iya, ya, bukannya Ibnu Sholah, jadi Ibnu Salah. Gitu, jadi dua, gitu. Ya, jadi baik sama Allah, baik sama manusia. Jangan gitu pikiran. Yang penting gue pokoknya sama Allah tuh gue nggak salah. Gitu, orang sih mau gimana aja tuh nggak jadi nggak. Ada yang bersih begitu ya. Ya kan gitu kan? Iya, gitu kan. Jangan yang penting kita sembahyang lah, ngapa kamu gitu puasa ngapa sama Allah tuh nggak salah, sama orang salah ya jangan ya. Tapi dusi dua-duanya gitu ya. Barulah dinilai orang yang soleh gitu tuh ya. Nah inilah ya habis masalah zakat nih gitu ya. Wa ammal hajju fa huwa bi fatilha wa kasriha wa huwa khamisu arkanil Islam ya. Tanggung ya sampai sini aja dulu dah ya. Nanti besok ya kita bangkas masalah haji nih panjang ya. Itu masalah haji ya. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nartaji min rabbi wa ma yartaji min hawaijina wa sallimna min al-ilali wal afat wal ahad wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yantahi la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.